Allahu Akbar. Mengajak mereka kepada kebenaran agar engkau bisa mengampuni mereka, mereka malah meletakkan jari jemarinya di kuping mereka. Artinya dia sumbat kuping, tidak mau dengar. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita ingat bahwa tanggal tersebut adalah merupakan tanggal kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah mengingat perjuangan Rasulullah begitu luar biasa, begitu gigih, bahkan semua metode dakwah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita lihat di dalam pemaparan ayat-ayat suci Al-Quran, sebagaimana kita juga disuguhkan oleh para guru kita tentang fase dakwah di Mekah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu sebelumnya ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Ini ditempuh oleh Rasulullah. Tadi imam kita juga membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah para nabi. Salah satunya adalah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam juga sama dengan para nabi yang lain, menempuh jalur dakwah dan metode maupun pola dan tata caranya dengan semua kemungkinan. Kata Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, Tuhanku, aku telah menyeru kaumku pada waktu malam dan waktu siang. Jadi di sini disebut malam duluan, baru kemudian siang. Karena fase dakwah itu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu adalah dakwah dengan cara personal, dakwah tanpa diketahui oleh kiri dan kanan, dakwah dalam keadaan gelap. Arti gelap artinya dia tidak dapat dilihat oleh orang lain. Maka dakwah malam dan siang, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ataupun memang waktunya dipilih pada waktu malam dan siang, pagi maupun petang. Artinya sepanjang waktu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan kebenaran itu dimanfaatkan dan dijalankan oleh seorang nabi yang merupakan utusan Allah dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Jadi semua lini waktu, semua sisi daripada waktu dan masa akan diambil oleh mereka. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka tidak bertambah dengan dakwahku ini, melainkan hanya berpaling, melarikan diri. Thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu kemudian kami aku mendakwahkan mereka dengan pola-pola yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Ini pun mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika aku mengajak mereka kepada kebenaran agar engkau bisa mengampuni mereka, mereka malah meletakkan jari jemarinya di kuping mereka. Artinya dia sumbat kuping, tidak mau dengar. Wastawshaw thiyabahum, lalu dia ambil baju kainnya itu, dia dalam wujud mengejek kepada Nuh alaihi salam, bahwa Nuh orang gila, bahwa Nuh orang kena sihir, bahwa Nuh
orang terpengaruh dengan syaitan dan lain sebagainya. Bahwa Nuh ingin memilih jalan untuk mencari viralitas bagi dirinya sendiri, dan seterusnya, ejekan demi ejekan. Dan ini pun didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra misalnya sebagai contoh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Disebutkan wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau hai Muhammad membaca Al-Qur'an, kami menjadikan di antara dirimu dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir hijaban mastura, dinding yang membatasi dan menirai antara engkau dengan mereka. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Dan kami mengadakan tutupan di atas hati mereka agar mereka tidak bisa memahami daripada Al-Quran. Artinya ada ditutup sehingga tidak paham terhadap Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga mereka kami adakan sumbatan. Ini Allah yang menutup hati mereka, Allah yang menyumbat telinga mereka karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dulu orang-orang kafir ketika Nabi membaca Al-Quran, saat dibacakan Al-Quran yang berhubungan dengan ketauhidan, ya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau membacakan Al-Quran dan menyebut nama Tuhanmu sahaja, jadi yang dibawa di sana adalah pemahaman tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan yang semisal itu, ya. Mereka mengatakan waqalu ittakhadallahu walada, bahwa Tuhan punya anak, tapi Nabi mengatakan Tuhan tidak beranak. Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa, dan seterusnya. Tidak butuh kepada makhluk ciptaannya, tapi malah makhluk yang butuh kepada Allah. Wallau ala adbarihim nufura, mereka melarikan diri dengan berpaling dari kebenaran, tidak mau mereka dengar. Nanti ada ayat lagi di surah yang sama, nahnu a'lamu bima yastami'una bih, kami lebih tahu dengan apa yang mereka dan bagaimana mereka mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan Muhammad. Jadi ada orang-orang kafir, para pimpinan, para kepalanya, para petinggi-petinggi kekafiran ini, ada di antara mereka Abu Sufyan bin Harb. Nanti Abu Sufyan menjadi muslim pada saat Fathu Makkah. Tiga lainnya ada Abu Jahal bin Hisham, ada Akhnas bin Syurek. Ini para pemimpin kafir ini, mereka secara terpisah datang mendengarkan Nabi membaca Al-Quran di malam hari. Ngendap-ngendap mereka dengar Al-Quran. Tetapi ketika subuh hari mau pulang, karena matahari sudah mau muncul, mau terbit, mereka takut ketahuan sama kaumnya nanti. Allah berkehendak mereka menempuh jalan di persimpangan yang sama sehingga berjumpa. Abul Hakam, Abu Sufyan, Abu Handalah, bagaimana kamu datang mendengarkan Al-Quran, nanti ketahuan sama kaum. Ini bahaya ini. Janji untuk tidak ngendap-ngendap lagi mendengar Nabi membaca Al-Quran. Sampai 3 malam ini terjadi berturut-turut, sampai mereka bersumpah atas nama Latta dan Uzza untuk tidak sama-sama jumpa lagi dan mengendap-endap untuk mendengarkan Al-Quran.
Jadi Allah sebut nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih mengetahui dalam bagaimana pola mereka mendengar Al-Quran. Jadi keesokan hari mereka jumpa lagi setelah terpisah 3 malam berturut-turut ini. Bagaimana pendapat kalian? Ya, kata Akhnas bin Syuraik ini mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita dengar itu ada yang kita pahami dan bahasanya begitu indah. Ada yang indah bahasanya tapi kita tidak pahami apa kandungan maknanya. Kalau begitu ayo kita jumpa sama Abu Jahal bin Hisham. Maka jumpalah sama Abu Jahal. Mereka bertanya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad semalam? Lalu Abu Jahal mengatakan, sungguh kita dengan golongan dari suku Bani Abdul Manaf terjadi persaingan dari sekian lama masa waktu. Apabila mereka memberikan makanan kepada orang lain dan berbagi, kita pun beri makanan dan berbagi. Apabila mereka memuliakan tamu, kita juga lakukan. Tidak ada satupun dari sikap dan perilaku yang terbaik yang dilakukan oleh Bani Abdul Manaf kecuali kita pun harus melakukannya, dan kita lakukan. Namun sekarang waktunya orang-orang Bani Abdul Manaf mengatakan bahwa dari kami muncul seorang nabi yang dipilih untuk menyampaikan risalah dan sebagai nabi penutup. Kalian mau jawab apa kalau suku Abdul Manaf membanggakan seperti itu? Maka karena itu jangan pernah kalian mengakui kenabian dan kerasulannya. Nah, jadi di sini ada persaingan, ada keinginan untuk mendapatkan perhatian, ya, tidak ingin diungguli, ada ego, ada kesombongan, ada keinginan nafsu untuk mendapatkan tempat di dalam pandangan kehidupan duniawi, sehingga dengan demikian menutup hati mereka dari memahami Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, idh yastami'una ilaika wa idhum najwa, ketika mereka mendengar kepadamu wahai Muhammad dan ketika mereka berbisik-bisik, idh yaqulu zalimuna, pada saat orang-orang zalim itu berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang lelaki yang kena sihir. Ini mayoritas ulama tafsir mengatakan mashura adalah orang yang kena sihir, ya, sebagaimana di surah Al-Furqan di sana juga dan di beberapa surah lainnya, misalnya wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Nah, ini bahwa Al-Quran itu hanya legenda, Al-Quran itu hanya dibacakan oleh beberapa gelintir orang. Dia berita-berita di masa lalu, pagi sore disampaikan kepada Muhammad, mereka mempelajari dan mengaturnya. Nanti ada ayat, ya, in tattabi'una illa rajulan mashura, sama dengan ayat ini, ya, sama. Tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang lelaki yang terkena sihir. Nanti di ayat lain, Nabi itu memang penyihir. Jadi berbagai macam tuduhan yang membuat hati Nabi semakin tersakiti, ya, membuat hati Nabi dan semangatnya kadang-kadang mengendur, sehingga Nabi kadang-kadang berpikir, apakah benar sebagaimana di awal? Jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap akal dan logikanya, karena pengaruh apa yang dilihat dari semacam penglihatan halus seperti di Gua Hira.
Sehingga Khadijah menyampaikan bahwa tidak mungkin Allah meninggalkanmu karena kamu adalah orang yang baik, yang menyambung silaturahim, yang memberi bantuan kepada orang-orang yang butuh, yang menyayangi di antara sesama dan seterusnya, ya. Jadi tidak mungkin itu. Jadi Nabi sempat berpikir, sehingga sebagai manusia biasa punya perasaan tersakiti, tapi kemudian diberikan sugesti oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi terus berada di jalan dakwah ini. Ya. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Mashhura mayoritas ulama tafsir mengatakan adalah terkena sihir. Tapi ada segelintir, tidak banyak, ulama tafsir yang ilmunya dikagumi dari semenjak dahulu sampai dengan hari ini. Mereka ada yang mengatakan bahwa rajulan mashhura adalah lelaki yang suka makan. Mashhur dari kata sahur. Itu waktu sahur kita makan sahur. Jadi diibaratkan Nabi itu tidak mungkin sebagai utusan dan Nabi Allah karena dia manusia biasa yang makan seperti kita. Ya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan, bagaimana ini seorang utusan Allah ya'kulu at-ta'ama, malah mereka makan. Dia itu makan. Wa yamshi fil aswaq, juga berjalan di pasar. Ada transaksi jual beli, butuh bayam, butuh kurma, butuh zabib, ya, butuh minyak makan. Jadi membeli di pasar. Seandainya dia utusan Allah, tinggal minta sama Allah dan diberi. Atau dia sama sekali tidak butuh makan, diutus saja kepada makhluk dari manusia ini seorang malaikat. Ya. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan seorang malaikat sehingga menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberi peringatan. Jadi kalaupun Nabi ada, di sampingnya ada malaikat, ini dia utusan Allah kalau tidak kalian percaya ini. Bahwa setelah ini ada kebangkitan, setelah ini ada perhitungan amal, setelah ini ada hari di mana hari itu disebut dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir. Mereka tidak percaya ini semua. Jadi Nabi berusaha untuk meyakinkan itu. Antara ulama yang mengatakan demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa ini adalah seorang lelaki yang makan, yang tak mungkin menjadi seorang rasul. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadhallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu wahai Muhammad. Mereka sesat, fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu mendapat jalan untuk sampai kepada kebenaran. Sabila, jalan. Ibnu Sabil, orang sedang dalam perjalanan. Fi sabilillah, berperang di jalan Allah atau suatu kegiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak yang pemakaian seperti ini, nanti ada kain misalnya atau celana isbal. Jadi kata sabil juga itu. Jadi yang mereret ya, yang kena tanah. Ya, tapi tujuannya adalah untuk melambangkan kesombongan, keangkuhan. Itu akan masuk dalam neraka isbal. Kemudian nanti dalam kisah di dalam kitab fikih misalnya kita juga menjumpai al-musabbal lisyurbi atau litta'yin atau limuayyan. Al-musabbal sering disebut dengan ma'ul musabbal, dari sabil itu. Air yang digunakan diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Untuk minum. Kalau di negeri Arab itu banyak tuh. Ya, ada kendi di terminal, di mana-mana ada air tuh. Ya, di pinggir-pinggir jalan kendi itu sudah dibentuk, sudah berlumut dari luarnya, dan itu mendinginkan air. Dalam suasana yang ekstrim panas, air di dalam itu dingin dan enak kita minum. Di tempat kita jarang budaya seperti ini, tapi ada budaya yang model lain lagi. Misalnya disediakan
air mineral di jalan oleh empunya toko atau kedai atau mahasiswa atau masyarakat. Ini bila ada acara-acara publik, ya, demo misalnya, ataupun rapat akbar, ataupun maulid akbar, ataupun ada zikir akbar, terserah. Ada acara besar itu masyarakat meletakkan air mineral satu. Ini al-ma' al-musabbal lisyurbi, untuk diminum. Nah, dalam fikih, air yang khusus untuk diminum ini bila kita gunakan untuk berwudu, maka itu haram karena dia khusus. Maka ada pembagian air itu 5. Air suci, menyucikan dan tidak makruh dipakai. Air cuci, suci, menyucikan dan makruh dipakai, seperti air panas, air musyammas, kena matahari, di mana wadahnya itu dari besi ataupun dari tembaga, lain dari plastik tidak apa-apa, dari emas, perak tidak apa-apa, dari cawan granit, keramik tidak apa-apa, ya, ember tidak apa-apa, atau pohon kayu yang dibuat dilobangin tidak apa-apa. Tapi kalau dari besi, dari tembaga, ini akan membuat kemungkinan munculnya penyakit sopak dan sebagainya, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i tidak digunakan. Nanti ada air yang dia suci tapi tidak menyucikan. Ada yang keempat, air yang bernajis. Yang kelima, biasa baginya 4, ini tambah yang kelima 1, itu air yang haram dipakai, air yang dirampok, dicuri, dirampas. Sah wudunya, sah mandi wajibnya, sah mandi janabahnya, tetapi kita berdosa, haram digunakan. Termasuk ma'ul musabbal lisyurb, untuk minum, di pinggir jalan diletakkan. Ini kata sabil, dari sana nanti dipahami muncul beberapa kata lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka mengatakan, itu orang-orang kafir musyrik ini, apabila kami telah menjadi tulang belulang, wa rufatan, hancur lumat. Lumat itu ketika dipegang memang hancur. Ada pohon rumbia, kalau sudah lama sekali, ya, dimakan usia, dia sudah terpotong, diletakkan pada satu tempat, tidak terurus, ketika dipegang dia menjadi debu, hancur. Ini rufata. Atau ibaratnya bagaikan kita membakar kertas. Kita bakar kertas, itu nampak kertas itu masih utuh, walaupun warnanya sudah hitam, seakan-akan kita bisa mengambil. Tapi ketika kita ambil, dia luluh, lumat semuanya, hancur, ya, menjadi debu. Apabila kami telah menjadi tulang belulang, telah menjadi debu yang lumat, hancur, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan dalam rupa bentuk yang baru lagi? Mereka tanya ini untuk mengejek Nabi, untuk membangkang, tidak mau beriman kepada hari kiamat. Apa jawab oleh Nabi? Diminta oleh ayat, qul kunu hijaratan aw hadida. Katakan, hai Muhammad, kalau mereka tidak percaya, jadi batu saja atau besi saja, pasti juga mereka akan dibangkitkan. Karena kita manusia ini pasti akan dibangkitkan, ya, manusia diuji, mau jadi batu, mau jadi besi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi sesuatu yang menurut kalian rumit sekali untuk dibangkitkan dan tak mungkin, itu mustahil. Gunung misalnya, kan tak mungkin gunung itu dibangkitkan. Laut, tak mungkin dibangkitkan laut lagi jadi laut lalu minta pertanggungjawaban. Karang-karang dan seterusnya. Nah, katakan jadilah itu. Tetap Allah akan bangkitkan kamu, wahai orang-orang yang tidak mau beriman. Siapapun, aku, kalian, orang-orang beriman, semua akan dibangkitkan. Nah, di sini sedang jamaah ada al-i'jaz al-ilmi, ya. Ada yang disebut kul kunu hijaratan aw hadida. Ada celah untuk dapatnya ilmu pengetahuan. Ada kemujizatan mistik meskipun tidak pasti. Apa itu? Manusia ini mungkin saja menjadi batu. Mungkin saja kita menjadi batu atau besi.
Kalau dalam prasa idiom, menjadi batu itu berarti kita keras kepala. Menjadi besi malah lebih keras lagi, hati-hati keras, kepala keras, semua keras, nak mau benar. Bahkan kita akan menjadi petarung yang handal untuk kebenaran. Tak mau dengar. Atau menjadi apa saja pun boleh. Dan ini bisa terjadi tidak dalam kehidupan, bisa. Ketika manusia mati, kadang matinya dimakan hiu, setengah tangannya, lalu kemudian setengah daripada kepalanya dimakan sama ikan lain, lalu yang berserakan dimakan cacing, lalu cacing buang kotorannya, ataupun kita lumat jadi fosil, jadi minyak dan seterusnya. Kita bisa menjadi apa saja. Lalu bahan bakar yang terbuat dari diri kita ini masuk ke dalam kendaraan orang, setengah kuping saya ke sana, setengah kuping lagi ke kendaraan lainnya lagi, setengah daripada kaki masuk ke aftur pesawat, lalu keluar menjadi uap atau menjadi asap, lalu dihirup oleh siapa saja maupun burung dan seterusnya, diambil oleh dedaunan. Kemana-mana manusia ini bisa berubah. Tapi apapun itu terbagi-bagi pun dia tetap akan dibangkitkan. Akan Allah kumpulkan nanti ketika Allah panggil, semua kita harus datang. Maka ayat menyebutkan selanjutnya, ya, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila. Yaitu pada hari di mana dia Allah akan menyeru kepada kalian, bangkitlah semua. Fatastajibuna bihamdihi, maka kalian pun akan menjawab seraya kalian memujinya. Tak ada satupun yang tidak memuji pada hari itu. Orang kafir pun, ya Allah benar, ya Allah maha suci, ya Allah maha agung Engkau, ya Allah kami lemas, ya Allah kami ini adalah orang yang kurang, kami ini pembangkang, ya Allah ampuni, ya Allah kami takut. Semua akan memuji dia, ya. Yang kita dengar ketika hari kiamat, bumi semua sudah rata, sunyi. Dan mengatakan 40 hari dan mengatakan 40 tahun atau 40 masa. Allah berfirman, mana yang mengaku Tuhan dulu? Siapa yang terhebat hari ini? Siapa yang raja hari ini? Siapa penguasa? La ilaha illa ana. Dalam kesunyian Allah sendiri yang menjawab, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, tiada diraja kecuali diriku. Semua gentar, semua takut dengan keagungan, kemahakuasaan, kemahabesaran Allah. Bahkan orang kafir pun mengatakan, fatastajibuna li bihamdihi, kalian akan menjawab seruan untuk bangkit itu seraya memuji kepadanya. Wa tadhunnuna in labistum illa qalila, dan kalian berpikir pada waktu itu bahwa kalian hidup hanya sebentar saja. Cuma sebentar kita hidup. Ada pendapat lagi mengatakan cuma sebentar kita di alam kubur, alam barzakh. Setelah mati masuk alam barzakh, perasaannya sebentar baru sudah dibangkitkan. Dan mengatakan hidup. Nah, sehingga nanti pola-pola ini diambil oleh Rasulullah. Saat ditanya berapa lama sih dunia ini, di surah Al-Jin Nabi menyebut, in adri aqaribum ma yu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Saya tidak tahu apakah waktunya itu dekat atau waktunya itu bertahun-tahun baru ada kiamat, saya tidak tahu. Ada waktu lain mengatakan nanti bahwa ada orang mengatakan bahwa kamu tidak hidup kecuali hanya sehari saja. Itu orang yang paling pintar. Itu ada ayat juga. In labistum illa ashra. Kamu hanya tinggal 10 hari saja di dunia. Tapi di antara golongan yang paling pintar, smart di antara orang-orang tidak beriman ini, tapi lebih baik akalnya daripada yang lain, dia mengatakan kita hanya hidup sehari saja. Sehari siang malam. Di waktu yang lain mengatakan bahwa kalian hanya hidup di waktu petang atau waktu pagi saja. Ashiyatan aw duhaha. Ada disebut qalila. Ada yang menyebutkan sa'ah, 1 jam saja. Bisa saja sa'ah itu 1 jam, bisa saja 1 detik, semakna dengan qalila. Jadi tidak lama dunia ini.
pasti kalian akan dibangkitkan. Karena kita tidak tahu, maka disebutlah boleh jadi dia datang esok, boleh jadi dia datang nanti, boleh jadi dia datang setelah ini. Qarib, dekat sekali. Wa kullu atin atun. Semua yang akan datang pasti dia datang dan dekat. Besok subuh, besok matahari sebentar lagi akan keluar. Karena kita tahu, maka terasa ini sekitar 1,5 jam lagi lah baru matahari muncul. Perasaan kita, karena kita sudah biasa. Tapi kalau kita belum tahu, boleh jadi ini bentar lagi, bentar kita lihat, udah keluar belum? Udah lihat. Begitu juga dengan kiamat. Maka persiapkan amal. Terlebih lagi kiamat itu tidak hanya terjadi terhadap semua secara sekaligus, tapi juga terjadi terhadap personal kita secara pribadi, yaitu kematian. Karena itu sidang jamaah, mari ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menempuh semua cara. Ketika akan meninggal, Nabi katakan, "Sudahkah aku sampaikan kepada kalian?" Sudah. Semua pola ditempuh oleh Rasulullah. Persaksikan wahai Allah, aku telah menyampaikan kepada umatku. Mudah-mudahan pada pagi yang mulia ini, di mana tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi pengingat terhadap memori kita yang mungkin sudah sedikit kurang, kita tambah. Kalau sunnah Nabi yang banyak yang kita tinggalkan, sekarang kita coba tempuh kembali pola-pola seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا
وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف